Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hanif Amrullah dengan 3 digit NIM terakhir 011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya tentang mengurangi akar ketidakberlanjutan pemberantasan korupsi dan merancang ulang strategi berkeadilan sosial di Indonesia. Nah, masuk pendahuluan. Jadi latar belakangnya Indonesia memiliki lembaga anti korupsi atau KPK, namun pemberantasannya korupsi stagnan. Bisa kita lihat bahwa dari kasus-kasus sebelumnya banyak kasus-kasus korupsi yang memang susah untuk ditindaklanjuti, kasusnya stagnan, segitu-segitu aja. Banyak kasus korupsi cuma sedikit yang tertindak. Terus kita punya data kuncinya, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia 2023 adalah Transparansi Internasional Indonesia 2024. Nah, jadi sesuai dari data memang stagnan. Jadi banyak kasus korupsi tidak dibarengi dengan pemberantasannya. Lalu masalah sistemiknya, korupsi bukan lagi ulah oknum tapi sudah sistemik, mengakar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari etikanya itu korupsi mulai dari lini terkecil sampai lini terbesar sudah ada. Nah, misalkan ada orang membuat KTP atau segala macam, jadi banyak yang melakukan nyogok atau segala macam. Terus misalkan kita lihat dari kasus yang besar, contohnya EKTP atau segala macam, memang udah mengakar, so untuk dihilangkan. Dari masyarakatnya pun cenderung memang korup. Lalu ada akar masalahnya, kegagalan sistemik yang tertanam dalam sejarah struktur oligarki ini menurut Winters 2011 dan pelemahan lembaga. Jadi memang dari lembaganya lemah, KPK tidak sekuat itu untuk memberantas korupsi. Bahkan Setia Novanto pun ikut korupsi. Nah, jadi dari sistemnya gagal, dari lembaganya lemah, dari struktur oligarki dari atas ke bawah hierarkinya udah jelek. Banyak memang disisipkan aktor-aktor yang tidak jujur, aktor-aktor yang memang korup. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah membahas tentang mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan. Lalu ada bagaimana seharusnya strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Saya memakai teori Klitgard 1988 yang mengatakan bahwa C sama dengan M ditambah D dikurangin A. Dikurangin ya. Jadi C itu adalah korupsi, M itu adalah monopoli, D itu adalah distraction, A-nya adalah accountability. Jadi kalau misalkan menurut teori Klitgard ini, dia mengatakan bahwa korupsi itu adalah campuran dari monopoli, distraksi, sama akuntabilitas yang rendah. Soalnya kan min tuh teorinya. Jadi kalau misalkan apabila ketiga buah hal itu dicampur, ada monopoli, ada distraction, ada akuntabilitas yang lemah, maka terjadilah korupsi. Jadi itu menurut Klitgard. Terus saya juga menganalisis tentang Orde Baru, monopoli tinggi, reformasi, distraksi pejabat tinggi, namun akuntabilitasnya sangat rendah. Terus ada teori GON dari Jack Bologna, Greed, Opportunity, Need, dan Exposure. Jadi greed itu adalah sebuah ketamakan. Terus opportunity adalah kesempatan, need adalah kebutuhan, exposure adalah sebuah kayak gimana ya, sebuah sorotan lah. Nah, jadi di sini semua hal tentang korupsi itu pasti berakal dari emosi manusia yang tamak. Tadi greed. Terus opportunity, adanya kesempatan untuk korupsi, kayak misalkan dapat project segala macam, wah ini kesempatan nih bagi kita untuk berkaya diri sendiri. Nah, itu menurut teori GON dari Jack Bologna. Terus ada teori oligarki stage capture dari Winters 2011 sama Hidayat 2018. Jadi oligarki memang adalah sekelompok orang atau bisa dibilang perkumpulan orang-orang yang memiliki banyak materi. Jadi karena orang memiliki banyak materi yang bisa kita sebut berupa uang atau kekuasaan, itu bisa memonopoli suatu hal dengan gampang. Terus ada teori Pet dependency, ketergantungan historis, sama Ricklefs 2008, Friedman 2007. Terus analisis struktur korupsi saat ini adalah warisan dari kolonial dan Orde Baru yang sulit untuk dibongkar. Jadi pada masa kolonial aja Dendles pada kala itu dibilang korupsi katanya, atau bisa dibilang kayak nggak ngasih lah. Padahal sebenarnya dia udah ngasih upah untuk para pekerja, namun dikorupsi sama orang-orang atau pejabat setempat. Terus pada masa Orde Baru atau zamannya Soeharto banyak kasus-kasus korupsi karena memang pemerintahan sentralistik terlalu berfokus pada Soeharto tersebut. Terus masuk ke pembahasan jejak sejarah prakolonial, patrimonial, kaburnya batas milik publik dan pribadi. Terus ada Orde Baru tersentralisasi dan dilambangkan KKN sebagai oli pembangunan.
Terus reformasi desentralisasi, korupsi politik akibat biaya pemilu mahal menurut Kuncoro 2006. Kita bedah satu-satu nih. Jadi masa prakolonial, kolonial, patrimonial ini menurut hal-hal dan literatur yang saya baca memang bisa dibilang berakar lah dan berstruktur. Dari zaman kolonial pun banyak orang-orang yang sifatnya korup. Terus habis itu baru tersentralisasi. Nah, memang tadi saya sudah singgung sedikit karena memang zaman Soeharto itu pemerintahannya tergantung pada Soeharto, jadi orang-orang yang dekat sama Soeharto itu bisa bebas, kebal dari hukum. Mau dia ngapain nih, itu asal dekat sama Soeharto itu bebas, bisa monopoli, melakukan distraksi, walaupun dia tidak memiliki akuntabilitas, jadilah korupsi. Terus ada desentralisasi. Nah, pada zaman desentralisasi saya pengen ngambil contoh di Banten. Jadi kala di Banten, pada masa kepemimpinan Atut, memang daerah itu diberikan sebuah otonomi khusus gitu, dikasih APBD yang memang berlimpah. Namun karena memang bukannya digunakan secara baik dan benar, karena aji mumpung gitu, mumpung ini dapat kekuasaan yang memang nggak harus terlalu tersentralistik, malah disalahfungsikan untuk kepentingan pribadi. Terus habis itu ada pola korupsi kontemporer, bergeser dari petty corruption ke grand corruption dan state capture. Terus ada sektor rawan, pengadaan barang jasa perizinan SDA kayak sumber daya alam tambang contohnya, sama penegakan hukum. Terus kita kita bedah dari sektor rawan. Jadi memang pengadaan barang dan jasa itu seringkali digunakan untuk beberapa oknum agar bisa memarkup anggaran. Contohnya aja kayak misalkan ada pembangunan jalan, pembangunan ini itu ada beli khas negara, pasti di situ ada beberapa hal yang di markup, itu tuh rawan banget. Terus ada perizinan sumber daya alam. Contohnya misalkan yang baru-baru ini tambang yang ada di Lebak. Nah, itu kan Jayabaya sama Dimyati saling berseteru ya, karena Dimyati menganggap bahwa tambang ini ilegal. Nah, terus Jayabaya karena memang dari aktor pemimpin di sananya, kreatif di sananya menganggap bahwa ya ini sesuai prosedur bla bla bla, emang complicated, cuman sebenarnya ada uang di situ, ada uang yang mengalir sangat deras dari perizinan tersebut. Terus ada penegakan hukum contoh konkretnya adalah jual beli masa tahanan segala macam, semua bisa dibeli, semua bisa diatur, semua bisa direkayasa tergantung uang yang memang kita punya. Terus habis itu ada analisis kegagalan lembaga. Nah, pelemahan KPK pada revisi UU KPK 2009, Nur Hidayatullah 2020 menurunkan independensi dan eksposur. Jadi memang independensi dari KPK itu berkurang pada revisi UU KPK 2019. Terus biaya politik tinggi mendorong korupsi untuk balik modal. Nah, ini saya ngomong nggak berdasarkan ceplas-ceplos saja. Ini menurut UFAN 2018. Jadi emang kalau misalkan kampanye itu mahal, kita harus nyewa ini, nyewa itu. Semua orang harus tahu kalau misalkan kita tuh eksis, kita tuh menyalonkan diri lah. Nah, biaya itu mahal. Kayak mungkin sekali kampanye itu bisa 1M sampai lebih. Nah, hal ini tuh mendorong para elit-elit untuk membalikan modalnya dengan cara apalagi kalau misalkan bukan korupsi. Terus ada hukum yang lemah, efek jera atau deterrence effect itu minim, hukuman ringan. Nah, ini juga menurut Simanjuntak 2016. Jadi memang yang pertama RUU perampasan aset belum disahkan. Terus korupsi itu nggak bisa dihukum mati. Lalu minimalnya itu 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun. Kalau misalkan dibandingkan kasus-kasus yang lain, ini tergolongnya rendah, sangat rendah. Terus saya punya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, ketidakberlanjutan pemberantasan korupsi adalah masalah sistemik yang multimediasional, dari historis, dari politik oligarki sampai pelemahan institusi. Jadi pelemahan dari KPK atau pemberantasan korupsi ini itu adalah hal yang kompleks atau sistemik, nggak bisa kita pandang dari satu sudut pandang lah. Intinya banyak. Nah, lalu rekomendasi 3 lini berkeadilan sosial, lini hulu, lini tengah, sama lini hilir. Lini hulu tuh adanya reformasi fundamental. Terus lini tengah itu ada digitalisasi yang memang secara menyeluruh. Terus ada lini hilir atau keadilan sosialnya, fokus dari menjajarkan ke memulihkan kerugian. Jadi misalkan kerugian negara berapa atau segala macam itu harus digantikan lah sama aktor yang memang fraudnya. Oke, cukup sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.